kabilah Arab itu diabadikan dalam banyak gubahan syair atau kisah yang diselingi dengan syair dengan maksud untuk membangga-banggakan kabilah satu terhadap kabilah lain. Syair itu diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Syair-syair dan prosa tersebut pada awal Islam dihimpun secara tertulis pada abad 2H, 8M dalam buku-buku terutama buku sastra. Diriwayatkan Abu Ubaidah W. 211H telah menghimpun 1.200 peristiwa perang di dalam buku sastra yang kemudian menjadi referensi bagi yang datang sesudahnya. Buku ini tidak ditemukan lagi, tetapi ditemukan pada penjelasan-penjelasan para kritikus sastra atau sejarawan terhadap beberapa syair yang terdapat dalam buku tersebut. Seperti pada buku Sejarah Lengkap karya Ibnu Al-Atsar dan pada buku Et-Taket Al-Farid Kalung Unik karya Ibnu Abderrabi K. Hiti. 2013 Arifianto. 2020. Perang antar kabilah yang paling terkenal adalah Perang Fujar. Selain peperangan dalam skala besar, antar anggota kabilah juga sering terjadi keributan dan serangan-serangan kecil. Faktor yang melatari serangan mereka adalah karena masalah pribadi, atau karena masalah yang menyangkut kehidupan mereka. Ketika sebagian anggota kabilah sedang mendapatkan kelapangan makanan atau harta yang melimpah, maka tak jarang anggota kabilah lain datang menyergap untuk merampas atau merampoknya, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian tempat tinggal anggota kabilah yang dirampok tersebut ditinggalkan begitu saja. Kolaji 1988. Bentuk tradisi Arab pra-Islam yang mengandung informasi sejarah lainnya adalah Al-Ansab, jamak dari nasab, silsilah, genealogi. Sejak masa jahiliyah orang-orang Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Ketika itu pengetahuan tentang nasab ini merupakan salah satu cabang kajian yang dianggap penting. Setiap kabilah hafal akan silsilahnya. Semua anggota keluarga menghafalkannya agar tetap murni dan silsilah itu dibanggakan terhadap kabilah-kabilah lain. Arifianto. 2020. Maka muncul sebagai pusat kota karena lokasi yang berada di sepanjang rute perdagangan yang membentang dari Arabia Selatan sampai utara yang menjadi lalu lintas perdagangan mulai dari Mediterranean, Teluk Persia, Laut Merah melalui Jeddah dan keluar ke perbatasan Afrika. Kota Makkah menjadi semakin ramai karena menjadi persinggahan para pedagang yang melakukan perjalanan dagang. Di lokasi ini juga terdapat Ka'bah sebagai pusat peribadatan sejak zaman dahulu dan juga terdapat sumur Zam-Zam. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa peradaban bangsa Arab pra-Islam sangat tinggi dan telah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Tetapi kenapa dikatakan jahiliyah? Lalu di manakah letak kejahiliyahannya? Jahiliyah berasal dari kata jahilaya jilu yang berarti bodoh atau tiada tahu. Kemudian dalam struktur gramatikal bahasa Arab menjadi masdar yaitu jahiliyah berarti kebodohan, keterbelakangan. Jahiliyah bisa juga berarti kebodohan atau keterbelakangan dalam hal agama. Kata jahiliyah sendiri muncul setelah datangnya Islam. Kata jahiliyah muncul dikarenakan beberapa tata sosial budaya bangsa Arab tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Islam. Penulis kurang sepakat bahwa Arab pra-Islam adalah jahiliyah bila ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, arsitektur, sastra, kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang menjadi bukti untuk menjustifikasi bahwa mereka adalah jahiliyah menurut Islam maupun etika sosial saat ini adalah kebiasaan membunuh anak perempuan karena takut lapar dan malu. Alasan mereka bahwa anak perempuan adalah biang dari petaka adalah karena dari segi fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ketika lemah secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang. Dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, penghambat pembangunan, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki dan itu semua adalah aib bagi mereka maka harus ditutupi dan kalau perlu dunia, penghambat pembangunan, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki dan itu semua adalah aib bagi mereka maka harus ditutupi dan kalau perlu dibuang. Dengan fenomena tersebut hak-hak perempuan tidak terpenuhi bahkan tidak akan terpenuhi. Penghormatan dan pengagungan kaum perempuan berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi.
Peran perempuan dikerdilkan menjadi masak, macak, manak atau sebagai simbol seks dan pelestari nasab. Inilah salah satu yang ditentang Islam sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kebiasaan berperang sesuai dengan karakteristik geografis yang panas, tandus dan gersang akan membentuk karakter keras dan temperamental sehingga mudah terprovokasi dan terpecah belah. Di samping itu perang akan membangun watak yang mudah curiga, paranoid, ambisius, dan trauma akut karena melihat peristiwa-peristiwa yang tidak manusiawi secara langsung atau mengalami peristiwa tersebut. Jika fenomena tersebut dipertahankan, maka persatuan bangsa Arab sulit dicapai, kecuali ketika mereka mempunyai pimpinan yang kuat. Kebiasaan berperang juga membangun watak yang waspada, teliti, optimis, dan setia kawan sebab itu adalah termasuk strategi dasar dalam berperang. Perang juga membuat orang jadi prihatin, tenggang rasa, dan mempunyai daya tahan hidup yang kuat dalam menghadapi cobaan sebagai akibat peperangan tersebut. Beberapa sifat di atas ternyata bangsa Arab mampu memimpin dunia selama 17 abad. Atas alasan apapun perang adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menjunjung perdamaian meski dalam perbedaan sesuai dengan petikan ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya aku ciptakan kamu dalam berbagai suku, bangsa untuk saling mengenal. Kebiasaan mereka menyembah sesuatu buatan mereka sendiri seperti patung, atau menyembah matahari dan benda-benda lainnya yang mempunyai kelebihan. Sebab dalam Islam hal tersebut adalah syirik atau menyekutukan Tuhan. Dalam Islam Tuhan itu satu yaitu Allah sedang benda-benda tersebut adalah ciptaannya dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sedang dalam Islam Tuhan adalah satu yaitu Allah. Kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Jazirah Arab.